Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang program linear. Program linear merupakan suatu cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan optimasi. Optimasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu penentuan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan menuliskan kembali permasalahan tersebut ke dalam kalimat matematika atau lebih dikenal sebagai pemodelan matematika. Nah, di sini model matematika terbagi menjadi dua, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kemudian setelah kita dapatkan pemodelan matematikanya, kita akan menggambarkan pemodelan matematika tersebut ke dalam grafik koordinat kartesius. Kemudian setelah kita dapatkan gambarnya, kita akan menentukan daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian kita juga akan menentukan titik pojok yang terkait dari daerah tersebut. Dan langkah yang terakhir, yaitu optimasi atau penentuan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan tersebut, serta penarikan kesimpulan. Baik, langsung kita lihat saja contoh soalnya. Di sini ada seorang penjahit yang akan membuat dua jenis pakaian, yang akan dibuat menggunakan dua jenis kain, yaitu kain polos dan kain batik. Kemudian, pakaian tersebut akan dijual dengan masing-masing keuntungan 35.000 dan 50.000 rupiah. Nah, di sini pada akhir soal kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut. Nah, ini keuntungan maksimum merupakan tujuan, fungsi tujuan yang akan kita capai pada permasalahan ini. Kemudian, tadi sudah kita bahas di awal bahwa model matematika ada dua, selain fungsi tujuan, yaitu fungsi kendala. Kita kembali lagi ke atas. Nah, untuk mencapai keuntungan tersebut, maka ada kendala yang dihadapi penjahit, yaitu keterbatasan kain batik dan kain polos. Nah, kemudian, setelah kita mengetahui dua hal tersebut, kita akan menuliskan kembali permasalahan ini ke dalam kalimat matematika menggunakan tabel bantuan. Baik. Nah, tadi kita ketahui bahwa tujuan kita adalah menentukan keuntungan maksimum. Maka di bagian kanan sekali kita akan tuliskan keuntungan. Kemudian, kendala kita tadi ada dua, yaitu keterbatasan kain polos dan kain batik. Maka kita tuliskan di sini kain polos dan kain batik. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan, kita harus menjual dua jenis pakaian, yaitu jenis pakaian 1 dan jenis pakaian 2. Maka, untuk jenis pakaian, kita tuliskan di sebelah kiri di sini. Ini jenis 1, dan ini jenis kedua. Kemudian, di bagian bawah, ini adalah jumlah atau total. Kemudian, kita akan pindahkan informasi yang terdapat pada soal, kita pindahkan pada tabel bantuan yang sudah kita buat. Baik, di sini tadi pada soal bahwa penjahit memiliki 84 meter kain polos, maka kita pindahkan 84 di sini, karena jumlahnya hanya 84 kain polos, besar 84 meter. Kemudian ada 70 meter kain batik dengan cara yang sama, berarti di sini 70 meter kain batik. Kemudian, pakaian jenis 1 memerlukan 4 meter kain polos, jenis 1 4 meter kain polos, dan 2 meter kain batik. Kemudian jenis 2 memerlukan 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Kemudian, pakaian jenis 1 dijual dengan keuntungan 35.000, dan pakaian jenis 2 dijual dengan keuntungan 50.000 rupiah. Nah, karena tujuan akhir kita adalah menentukan keuntungan maksimum, maka di sini kita tuliskan tanda tanya, karena ini akan kita cari. Nah, kemudian sebelum kita menuliskan pemodelan matematikanya, kita akan melakukan pemisalan pada pakaian jenis 1 sebagai X dan pakaian jenis 2 sebagai Y. Kemudian, sepanjang ini kita tambahkan variabel X semua, berarti ini X, dan ini juga X. Dengan cara yang sama, berarti ini Y, dan ini Y. Nah, kemudian barulah kita tuliskan informasi yang terdapat pada tabel bantuan. Kita bagi menjadi dua, yaitu fungsi kendala. Pertama, kita baca dari atas ke bawah, ini 4X, 3Y, 84. 4X,
kemudian 3Y, 84. Nah, untuk X dan Y kita gunakan tanda tambah. Kemudian yang berikutnya, kain batik 2X, 5Y, 70. 2X, 5Y, 70, gunakan tanda tambah. Kemudian yang ketiga, fungsi tujuan 35.000X, kemudian 50.000Y, tanda tanya. Nah, di sini kita gunakan tanda tambah juga. Kemudian, nah untuk fungsi tujuan, karena ini adalah yang ingin dicari, maka kita gunakan tanda sama dengan di sini. Atau biasanya dalam program linear, ini kita gunakan simbol Z, atau bisa juga F dalam kurung X, Y. Ini adalah fungsi tujuan kita. Nah, kemudian untuk fungsi kendala, ini adalah kendala atau hambatan yang kita hadapi dalam mencapai tujuan kita, yaitu menentukan keuntungan maksimum. Karena si penjahit hanya memiliki 84, artinya kita gunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian, penjahit tersebut juga hanya memiliki 70 meter kain batik, berarti kita gunakan tanda kurang dari sama dengan juga. Nah, sampai di sini sudah lengkaplah model matematika kita. Namun biasanya ada satu lagi. Jadi biasanya fungsi kendala itu terdapat 3. Yang terakhir adalah X, karena X tadi pakai jenis 1, dan Y, biasanya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, biasanya seperti inilah model matematika yang akan kita peroleh dari suatu permasalahan dalam program linear. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi untuk pertemuan pertama, kita akan membahas bagaimana cara menuliskan kembali suatu permasalahan ke dalam model matematika. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan menggambarkan model matematika yang telah kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.